Diabetasol buat orang tua. Umur 30-an bisa kena juga loh. Malu? Malu itu kalau anak istri nggak kurus karena diabetes. Diabetasol, Vita Digest Pro-nya bantu jaga kadar gula darah. Ayo, lawan diabetes. Dipersembahkan oleh Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Vonis hakim untuk Ahok sudah dibacakan, hukuman yang menyertai drama panjang soal penistaan. Ahok dinyatakan terbukti menoda agama, dihukum 2 tahun pidana. Putusan yang menambah panjang kisah, saktinya pasal penistaan agama. Berulang kali digugat dan dipertanyakan, namun kasus demi kasus tetap kerap menyeret korban. Inilah Mata Najwa setelah vonis Ahok. Menyatakan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama, menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun. Pemirsa, drama panjang kasus penodaan agama Basuki Cahayapurnama berujung vonis 2 tahun penjara. Putusan hakim yang memunculkan kontroversi juga memanaskan suhu politik negeri ini. Apa yang terjadi dan akan terjadi setelah vonis Ahok? Untuk membahas ini sudah hadir di Mata Najwa. Saya perkenalkan Ketua DPP Partai Nasdem, Joni Plate. Selamat malam, Bang Joni. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Karena mengundang partai pendukung Ahok, saya harus mengundang partai pendukung non-Ahok karenanya ada Ketua DPP Gerindra Ariza Patria. Selamat malam, Bang Ariza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadir juga pengamat hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Selamat malam, Pak Fikar. Dan ada Direktur Saiful Mujani Research and Consulting, Jayadi Hanan. Selamat malam, Mas Jayadi. Baik. Saya masih menantikan kehadiran 2 lagi narasumber, kuasa hukum Basuki Cahayapurnama dan juga pengamat hukum tata negara, Bivitri Susanti. Kita akan menanti kehadiran 2 orang itu. Sebelum kita memulai, saya ingin kita melihat apa yang saat ini sedang ramai terjadi di Tugu Proklamasi. Kita akan bergabung dengan reporter Mata Najwa yang ada di sana, Aftian Siswoyo. Tio, seperti apa suasana di Tugu Proklamasi saat ini, Tio? Dapat saya gambarkan bahwa suasana saat ini di Tugu Proklamasi Jakarta sudah dipadati oleh pendukung dan juga simpatisan dari Basuki Cahayapurnama. Mereka datang dari berbagai tempat yang tidak hanya dari Jakarta namun juga dari luar Jakarta. Mereka bersama-sama di tempat ini untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada Basuki Cahayapurnama yang saat ini telah dijatuhi vonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim. Dan aksi solidaritas malam hari ini dinamakan yaitu Malam Solidaritas atas matinya keadilan. Sehingga para simpatisan dan juga para pendukung Basuki Cahayapurnama ini saat ini bersama-sama berkumpul di Tugu Proklamasi menggunakan pakaian ataupun atribut berwarna hitam dan menyalakan lilin yang merupakan simbol bahwa mereka berduka atas matinya keadilan yang ada di Indonesia menurut para simpatisan dan juga pendukung Basuki Cahayapurnama ini. Tidak hanya ada di Jakarta, aksi bakar lilin dan juga Malam Solidaritas ini juga ada diperingati di Yogyakarta, kemudian ada juga di Bali, di Manado dan juga di Papua. Dan masyarakat ataupun para pendukung dan simpatisan Basuki Cahayapurnama ini mereka datang ke sini dengan hati yang sangat tulus. Seperti tadi saya sempat berbincang dengan beberapa masyarakatnya datang, mereka menyatakan bahwa mereka mengapresiasi kinerja dari Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat selama mereka memerintah di DKI Jakarta. Dan untuk itu saya akan mencoba untuk mengajak ataupun mewawancarai salah satu dari peserta Malam Solidaritas yang ada di Tugu Proklamasi. Sudah berada di sini dengan saya ada Ibu Korin yang berasal dari kawasan Senen. Ibu Korin, boleh diceritakan
apa yang membuat Ibu akhirnya datang ke sini malam hari ini? Kita merasa keadilan di Indonesia ini sudah tidak ditegakkan. Kenapa sampai Pak Ahok dibuat seperti begitu? Orang baik, orang yang jujur, orang yang tidak korupsi, malah dicela seperti begitu. Jadi kami tidak terima. Itu yang membuat saya datang ke sini. Banyak hal yang harus saya bilang. Banyak perbuatan Pak Ahok yang sangat baik, tapi tidak dihargai di negara ini. Jadi kami semuanya ini merasa sangat tersiksa dengan Bapak Ahok di penjara 2 tahun. Yang sebelumnya jaksa menuntut hanya cuma 1 tahun, itu juga bebas. Ini langsung ditahan, itu kami tidak terima. Itulah yang membuat kami semuanya datang ke sini. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayah yang berdampak langsung kepada Ibu sehingga Ibu begitu mendukung pasangan ini? Kami sangat mendukung Pak Ahok dengan Pak Jarod, di mana Jakarta ini sudah sangat berubah, sangat berubah. Kita lihat sendiri, begitu bagusnya Jakarta ini dibuat Bapak Basuki dan Pak Jarod. Jadi saya sangat merasakan banyak bangunan-bangunan yang bagus, kebersihan, semuanya dibuat Bapak itu begitu nyaman, membuat kita betah tinggal di Jakarta ini. Harapan Ibu secara pribadi dengan vonis 2 tahun penjara yang sudah dijatuhkan oleh majelis hakim, ini ke depannya seperti apa? Itu sangat tidak adil. Ini sangat tidak adil. Ini sepertinya keadilan di Indonesia ini sudah tidak lagi baik. Sudah banyak yang memprakarsai. Karena saya lihat sendiri, kenapa makanya dituntut 2 tahun. Padahal sementara kemarin itu cuma 1 tahun, tuntutan 2 tahun, itu pun 1 tahun, bebas, harusnya bebas. Itu yang kami tidak terima, itu tidak kami terima. Baik, terima kasih Ibu Korin. Najwa, inilah salah satu ungkapan hati dari relawan dan juga pendukung dari Basuki Cahayapurnama yang ada di Tugu Proklamasi Jakarta. Kembali ke studio. Tio, satu pertanyaan, sampai jam berapa akan bertahan atau apakah kemudian ada rencana juga ke Makobrimob tempat saat ini Ahok berada? Harus dari ribuan orang yang ada di Tugu Proklamasi itu yang nyontoy. Tio, bisa mendengar saya? Baik, sayang sekali tampaknya ada kendala komunikasi. Terima kasih Tio atas laporannya dari Tugu Proklamasi. Baik. Terima kasih sudah hadir juga Pak Sira Prayuna, kuasa hukum dari Pak Basuki Cahayapurnama, dan Bivitri Susanti dari PSHK dan Sekolah Tinggi Jentera. Saya mau ke Bang Sira dulu. Bang Sira, hari ini sudah bertemu klien Anda, Pak Ahok? Sejak tadi malam pukul 1:30 Pak Basuki Cahayapurnama dipindah ke Makobrimob, memang situasi fisiknya memang cukup melelahkan ya. Sejak kemarin kami sidang jam 9 pagi, terus masuk ke dalam Cipinang, kemudian malamnya dipindah, proses administrasinya di Makobrimob juga cukup panjang, cukup melelahkan. Sehingga waktu istirahat beliau tidak cukup saya kira. Nah, akhirnya kita sepakat bahwa hari ini kita tidak menerima tamu untuk sementara, memberi kesempatan pada Pak BTP untuk bisa istirahat. Gitu. Oke, bisa gambarkan ke kami kondisi selnya seperti apa? Apakah sendiri? Apakah misalnya ada tahanan yang lain bersama Pak Ahok? Saya kira informasi yang terakhir kami terima tadi sore dari keluarga ya, bahwa Pak Basuki sejak proses administrasinya selesai dilakukan, tentu sebagaimana lazimnya tahanan-tahanan lain juga tidak ada perlakuan yang istimewa, tentu perlakuannya sama dengan tahanan lain, sehingga lebih banyak meluangkan waktu untuk mencoba untuk merenung, kemudian membuat catatan-catatan kecil dalam dirinya. Dan saya kira hari ini kami memang fokus pada rencana untuk melakukan upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan kemarin tanggal 9 itu, sehingga proses konsolidasi kami baru saja dimulai sore ini. Terakhir kami harus jalan ke Metro TV. Oke. Najwa. Jadi kondisi sel dan sebagainya itu belum ada informasi? Ya, saya kira belum ada informasi yang sangat signifikan ya, gitu. Tetapi kondisinya memang sejak kemarin cukup lelah, tetapi dalam ekspresi gesturnya saya bisa melihat bahwa Pak Basuki tentu dengan jiwa besar menerima proses hukum seperti ini,
meskipun kami sedang dalam proses untuk sedang pendalaman terhadap putusan yang baru sore tadi kami terima. Salinan putusan baru sore tadi sore tadi kami terima, sehingga kami itu lazim atau tidak, Bang? Saya kira lazim di dalam memang. sistem peradilan kita, kecuali Mahkamah Konstitusi ya. Kalau Mahkamah Konstitusi itu begitu selesai diputus oleh Mahkamah, langsung seketika para pihak bisa menerima salinan putusan. Saya menanyakan itu dan ingin menegaskan, apakah memang tim kuasa hukum melihat proses yang terjadi sampai kemarin putusan itu semuanya wajar, normal, tidak ada kejanggalan apapun, hal itu memang yang lumrah terjadi? Saya kira ada 3 hal yang penting saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Pertama, kita semua harus menghormati badan peradilan. Lalu yang kedua, kita juga memaklumi bagaimana sikap dan pandangan majelis hakim di dalam memutus perkara ini. Tetapi ada hal yang ketiga yang saya kira penting untuk bagi kami adalah kami tentu sangat kecewa dengan putusan yang dirumuskan di dalam yang dibacakan kemarin. Ada beberapa hal yang menjadi stressing point kami, tentu ini menjadi bagian dari materi yang nanti akan kami sampaikan. Salah satu misalnya contoh nih, saya berikan contoh bahwa apakah majelis hakim memiliki satu kewenangan setelah memutus perkara memerintahkan saudara terdakwa masuk di dalam tahanan. Di dalam pasal 179, junto pasal 21, 173 itu seharusnya majelis hakim itu telah membuat surat tetapan untuk dilakukan penahanan, baru kemudian memerintahkan di dalam amar putusannya itu untuk memerintahkan saudara terdakwa tetap berada dalam tahanan. Begitu sudah diputus, maka ketua majelis tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap saudara. Jadi kuasa hukum merasa penahanan yang saat ini terjadi itu sesuatu tidak sah, yang menurut tidak kami. sah. Tidak sah, karena itu dalam konstruksi KUHAP itu diatur secara jelas. Nah, itu saya kira pandangan kami yang pertama. Nanti kita akan lanjutkan, saya sudah harus break dulu. Setelah ini kita akan melihat bagaimana menilai putusan hakim. Sudah hadir juga 2 pakar hukum yang akan bisa memberikan pandangan yang mungkin berbeda soal itu. Setelah pariwara, jangan kemana-mana. Dipersembahkan oleh